A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Majelis Taklim Sahabat Wijaya, dan para pemirsa dimanapun berada yang menyaksikan kegiatan ini, yang semoga Allah istiqomahkan di atas kemuliaan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan coba bahas kajian online ini yang berjudul Sahabat Karibku. Dialah karibku. Nah, karib ini bahasa yang diambil dari bahasa Arab, artinya orang yang dekat. Ialah karibku, artinya orang yang dekat denganku. Mungkin bahasanya persahabatan kali ya. Karena dalam agama ini sadiku kaman abgad la man adhak. Kata ulama, teman kamu itu, karibmu itu adalah orang yang menangisimu, bukan mentertawaimu. Sadiku kaman abgad la man adhak. Teman kamu itu teman yang menangisimu, bukan mentertawaimu. Maksudnya apa sih? Bikin nangis dan bukan. Kalau teman yang baik itu kan sedih kalau melihat temannya berbuat yang nggak baik. Teman baik itu selalu menjadi penyebab kebaikan yang banyak. Selalu menjadi penyebab kebaikan yang banyak. Jadi kadang-kadang kita yang harus paham. Jangan dikit-dikit itu temen gue tuh. Oh, dia mah passion gue dah. Sahabat bro gitu loh. Ya nggak apa-apa juga, kamu punya hak buat bicara seperti itu. Tapi kalau dalam sudut pandang syar'i, agama itu, karib itu identik dengan korup. Koroba, ya korobu. Artinya orang yang dekat. Kan orang dekat punya maksud. Ya aneh, kalau orang dekat nggak punya maksud tuh aneh. Bahkan Rasul pernah bersabda, Al-mar'u ala dini khalil. Al-mar'u ala dini khalil. Orang ini tergantung agama temannya. Kalau pengen lihat seseorang, bolehlah lihat temannya. Karena teman mewarnai dia. Ana ingin bicarakan pada perjumpaan kali ini dalam judul Ialah Karibku ini adalah persahabatan yang memiliki dampak. Dampak positif buat orang yang merasakan persahabatan tersebut. Ya, karena nggak sembarangan orang itu bisa mengatasnamakan teman, tapi teman atau apa, teman yang nggak jelas. Ya, dia lebih dari teman, dia lebih dari saudara. Ya, alhamdulillah.
bukan cuma sekedar keakraban atau bandel bareng, rusak bareng, seru bareng katanya. Sodiku kaman teman kamu itu teman yang menangisi, bukan menentu. Ya. Persahabatan yang sejati ini, persahabatan yang bisa mendatangkan manfaat dunia maupun akhirat. Di dunia tentu sahabat ini menjadi pelengkap dalam hidup. Bahkan kita ke orang tua saja kata Quran, wasahibhuma fid dunya ma'ruf. Jadikanlah orang tuamu sahabat dalam hidup. Orang yang paling dekat dengan hidup. Jadikanlah orang tuamu sahabat dalam hidup. Berbuat baik karena persahabatan itu akan tampak lebih bijak ketimbang orang yang berbuat baik tanpa landasan persahabatan. Kalau lihat hadis Nabi mengatakan walakin sahibukum hadza khalilullah. Beliau kalau ceramah itu mengatakan apa? Walakin sahibukum hadza khalilullah. Tetapi sahabat kalian ini kekasih Allah. Beliau tunjuk dirinya. Iya. Masya Allah. Jadi landasan dakwahnya itu memang pakai bahasa persahabatan. Jangan sampai kita nggak punya landasan dalam bermuamalah, dalam bersahabat. Sahabat yang baik itu akan mewujudkan iman. Karena kalau sahabat yang baik ini kan kita bisa bertawakal. Nggak ada suuzon dalam muamalah kita dengan dia. Intinya kita bisa bertawakal sama dia. Wa 'alallahi fatawakkal in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal kalau kalian beriman. Jadi kalau sahabat ini mendatangkan kemaslahatan, menyempurnakan iman, maka wallahi iman itulah yang menjadi penyebab banyaknya kebaikan yang Allah terima. Makanya sahabat yang baik, sahabat yang menstabilkan iman, bukan malah merontokkan iman. Iman naik turun, iya, yazid wa yanqus, betul. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyat. Iman naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Kalau kamu tahu iman naik turun, tolong. Kalau kamu tahu iman naik turun, tolong. Stabilisasi imannya penting sekali. Apa? Ya, ini yazidu bil ta'ah. Naiknya iman karena ketaatan. Ya, Masya Allah. Jadi dia tahulah, dia berteman dengan orang itu untuk selalu menjadi penyebab naiknya iman, bukan turunnya iman. Karena nanti banyak juga penyebab rontoknya iman. Yang kusubil maksiat, iman turun dengan kemaksiatan. Teman ini, karibku ini selalu berbuat maksiat, sehingga imanku turun. Kalau lagi nggak ketemu sama dia, stabil iman. Ketemu dia, berantakan. Banyak kasus seperti itu. Orang merasa nyaman dengan kesalahan. Ya billah, wa na'udzubillah. Ya, jadi harus betul-betul paham nih. Jangan menganggap remeh persahabatan. Karena yang pertama, ya orang dikatakan karibku, teman dekatku ini, teman yang bisa membantu menstabilkan iman. Yang kedua, ialah karibku ini, dia bisa mendatangkan ketenangan jiwa dan kebahagiaan hati. Jiwa tenang kalau dekat sama dia, ngobrol, ada masalah, bisa curhat. Karena dia ngasih solusi, bukan cuma penampung masalah. Karena nanti ada juga teman itu penampung masalah. Lucunya kita cerita tentang masalah kita, dia juga mirip masalahnya. Akhirnya bukan jawaban pada setiap persoalan yang ditanyakan, yang ada kita gibah together. Gibah bersama. Temennya nanya, lu kenapa suntuk banget sih? Ya, tahu dah. Gue cerita juga bingung dari mana ini. Kenapa?
Ya, karena semuanya suntuk, bingung ngomongnya. Masalah apa sih? Biasa rumah tangga. Cuma biasa, gue juga begitu. Masalahnya apa? Bini. Masalahnya apa? Suami, anak. Ya, iya pasangan hidup lagi. Belum baru, umur berapa tahun begitu. Santai aja. Itu awalnya begitu tuh. Kalau teman yang nggak baik begitu. Bukan ngasih solusi. Kalau teman yang baik kan ngingetin. Ya udah sih sabarlah. Itu orang memang bikin masalah tentu ada sebab. Ya mungkin juga lo hilap kali. Atau mungkin memang dia ujian buat lo. Kalau saran gue sih sabar aja lah. Paling berapa lama lagi sih kan begitu. Berapa lama lagi gimana? Iya kan hubungan ada selesainya. Masih bisa berbuat baik fastabiqul khairat. Udah jangan dicari salah. Ya. Maklumin aja. Kita kan bukan hakim dalam hidup untuk pasangan kita, bukan. Apalagi kamu perempuan kan. Kita ini perempuan, antar perempuan kalau ngomong gitu. Kita perempuan. Libas pakaian yang Allah firmankan dalam Quran itu hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Kita ini cuma pakaian dalam hidup seorang laki-laki untuk menutupi aibnya. Maka sejak awal kita membeli ya konsekuensinya ya siap menerima kekurangan dia, kemudian melengkapinya. Itu kalau teman yang baik ingetin begitu. Udah sekarang mendingan wudhu dah, sholat duha ke sana. Wudhu udah sholat taubat. Kali aja keburukan yang kau rasa karena tingkah laku di masa lalu. Jangan salahkan orang. Mati yang punya masalah sama orang udah pasti salah dia doang yang benar. Jangan. Ya kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam ini punya salah. Nah, karibku, sahabat dekatku itu yang mendatangkan ketenangan jiwa, mendatangkan kebahagiaan hati. Karena dia tahu sekali Allah itu menjanjikan kebaikan. Innaka 'alal haqqil mubin. Sesungguhnya kamu berada di atas kebenaran yang nyata. Iya. Teman itu mendatangkan kebaikan. Kemuliaan, Rasul diutus mendatangkan kemaslahatan buat umat manusia. Sampai Allah mengatakan kepadanya, Innaka 'alal haqqil mubin. Kamu itu Muhammad berada di atas kebenaran yang nyata, maka sampaikan kebaikan. Tapi tolong yang disampaikan suruh petik buah takwa yaitu tawakal. Di surat An-Naml ayat 79 Allah berfirman, "Fatawakkal 'alallah innaka 'alal haqqil mubin." Maka bertawakallah kamu kepada Allah karena sesungguhnya kamu di atas kebenaran. Kalau sudah pilih teman yang baik, kamu mantap dengan muamalah bersamanya, jangan gampang pindah ke lain hati. Mau teman bisnis, mau teman di sekolah, mau teman dalam hidup, prinsipnya satu, jangan pernah tinggalkan orang yang baik karena ada orang yang menarik. Prinsip ini pegang ya. Tulis. Ya, orang-orang laki juga nih. Ya, jangan gampang kegoda, perempuan juga sama. Jangan pernah kau tinggalkan yang baik karena ada seseorang yang menarik. Iya, sekarang ditarik. Itu dia penyakit. Yang kita cari itu orang baik. Orang yang menjadi potongan-potongan puzzle kehidupan kita untuk sebuah kebaikan. Iya. Sampai hatimu nih berkata, aduh, aku kalau nggak ada dia kayaknya kurang sempurna nih ibadah. Aduh, Anda kalau nggak ketemu sama dia, sampai lupa, ini johor apa asar gitu. Saking workaholic, ya kerjanya Masya Allah. Tapi kalau ngeliat teman saya yang satu ini, aduh, Anda ingetnya sholat mulu, kayaknya kemik muajin gitu dia. Muajan mulu hawa. Ya. Temannya menginspirasi dirinya untuk dia berbuat baik. Apalagi ini bulan Julqa'dah gini, Ustaz. Anak kalau ketemu muka dia, pengen Idul Adha buru-buru, Ustaz. Obrolan kita seputar harga kambing dan sapi, Ustaz. Waduh, cakep nih. Ya. Bukan daripada ngegibah orang, yang kita ngomongin harga domba, betul lah. Harga sapi, tahu ada muamalah. Udahlah, teman yang baik itu menjanjikan kebaikan.
Surat Ibrahim ayat 11-12. 11-12 nih bukan berarti mirip, ya emang ayat nih. Ibrahim 11-12. Qalat lahum rusulukum innahnu illa basarun mislukum walakinna Allaha yamunnu ala man yasha' min ibadihi wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biidznillah wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah faqad hadana subulana wa nasbiranna 'ala ma adzaitumuna wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Teman yang baik, teman yang bisa mendatangkan rasa tawakal gitu loh. Orang kalau sudah punya sifat tawakal, dan tawakal itu mendatangkan ketenangan jiwa dan kebahagiaan hati, tadi ayat. Dulu Allah berfirman, qalat lahum rusuluhum, rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, innahnu illa basarun mislukum, aku manusia biasa seperti kalian. Walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Tetapi Allah memberikan karunia kepada siapa yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin. Dan tidak patut bagi kami mendatangkan satu bukti kepada kamu melainkan dengan izin Allah. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Dan izin Allah kami bisa bertawakal kepada Allah. Cuma orang beriman yang bertawakal. Wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah. Dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Wa qad hadana subulana, bahkan telah diberikan hidayah kepada jalan kami gitu. Wa lanasbiranna 'ala ma adzaitumuna, bahkan telah bersabar terhadap gangguan-gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Dan hanya kepada Allah saja orang-orang yang bertawakal itu berserah diri. Jadi orang kalau sudah berteman dengan orang baik, tawakalnya timbul. Maka pun ada masalah dalam kehidupan dianggap lumrah dan biasa. Jadi kalaupun harus terjadi COVID-19, kita dalam masa pandemi, nggak apa-apalah. Yang penting saya masih bisa online sama teman baik. Mungkin saya di lockdown nih, nggak ketemu sama orang, nggak apa-apalah. Cuma kan kita bisa ketemu di sosial media kayak begini nih. Tetap bisa belajar, ya. Habis ini kita bisa berdialog, tanya jawab. Ya, karena ini sudah era milenial, di mana manusia ini udah nggak perlu lagi pusing-pusing ngatur waktu ketemu secara fisik. Ya saya nggak mengatakan nggak boleh, boleh saja. Cuma kan kalau dalam kondisi kayak begini, kalau nggak memungkinkan untuk ketemu, kita kan bisa berjumpa melalui sosial media. Tinggal diluruskan niatnya aja. Kita gini mau ngapain? Kalau niatnya mau belajar ya sama dengan majelis ilmu, walaupun wujudnya berbeda. Sama dengan majelis ilmu, walaupun wujudnya berbeda. Ya, teman yang baik itu teman yang menenangkan jiwa dan mendatangkan kebahagiaan hati. Betul, hatinya nyaman. Ente nggak khawatir dengan kondisi yang seperti ini. Jalan, riding, menuju tempat-tempat tertentu yang kamu inginkan. Sementara larangan untuk kepergian jauh kan jelas ada. Resiko loh. Iya sih memang. Cuma kan ini kan kewajiban. Kalau yang namanya kewajiban kita nggak bisa kecuali melaksanakan, betul. Kalau bicara resiko kan semua kewajiban pasti ada resikonya. Yakin? Yakin. Kok lu tenang banget sih? Ya kan punya teman yang baik. Oh gitu. Ada teman yang baik, iya, yang bisa saling mengingatkan. Ini yang penting. Dia yakin sekali kalau masalah musibah itu urusan Allah. Cuma usaha dia kedepankan. Surat At-Taubah ayat 51 Allah mengatakan, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana, huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Oh, dia punya prinsip. Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditentukan oleh Allah bagi kami. Allah lah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang yang beriman bertawakal. Teman itu membuat saya bertawakal.
Karena dia mencontohkan, dia juga kena pandemi. Bukan tidak. Dia juga kena kolab usahanya. Sementara kerjaan kita mirip, nggak ada beda. Nah, kalau dia bisa tenang, kan saya pengen tanya rumus. Masya Allah. Subhanallah. Jadi ya harus diluruskan. Temen ngingetin, bro, lu pakai motor, mobil mau kemana? Ya kumpul sama teman. Ngumpul ngapain? Ya ngumpul-ngumpul aja. Mecin aja ngumpul punya arti. Betul? Enak masakan gara-gara ngumpul. Lu kalau ngumpul nggak ada arti mau ngapain? Akhirnya jadi carry nanti ente. Gara-gara kumpul sama teman bawa penyakit ke rumah, jangan. Ya bukan berarti nggak boleh nih ya, boleh. Mau pakai motor mobil ya silakan. Cuma tujuannya apa? Misinya yang possible gitu loh, jangan yang impossible. Misinya yang jelas. Ya jadi ibu diobrolin aja, Bu, nggak usah panas sampai nyatet. Iya, Tat, mobil udah keluar, Tat. Semua tidak kumpul nggak jelas. Entar dulu, Bu, jangan ngegas dulu, Bu. Diomongin baik-baik. Ustadz juga pakai moge ya. Kumpul buat apa? Kalau kumpul cuma buat hahihi mah mendingan jangan. Prinsip biker pegang hukum nih. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ya, kalau di Muslim Biker Indonesia jelas pada pegang hukum. Harusnya ngerti ini. Kesempurnaan diri seseorang itu ketika meninggalkan yang nggak bermanfaat. Bukan ukuran gede kecilnya motor, gede kecilnya CC, bukan. Ilmu yang dikedepankan. Pasti. Kalau kira-kira nggak ada manfaat, udah ngapain sih? Takutnya meninggal gitu loh di jalan dalam kondisi yang nggak baik, ngapain? Udahlah, intinya kita berilmu sebelum beramal. Nah, teman yang baik ingetin nih, bro, kumpulin bro. Ayo, gue mau ngumpul paling demen emang. Daripada di rumah gue 4L, lo lagi kan, mendingan muter deh. Cuma gue mau nanya nih, kita kumpul mau ngapain? Karena di kitab Tazkiyatun Nufusnya, Ibnu Rajab dikatakan, karakter hati yang sehat itu bahir dengan waktu yang dibuang. Lu hitung-hitungan waktu, bukan hitung-hitungan. Ini kan Allah titipin waktu, dipakai buat cuma hahi, ketawa ketiwi, nongkrong, ngegibah, ngapain? Summa la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Ini bakal ditanya. Teman yang baik tuh betul-betul bakal nanya dan bakal ditanya nantinya. Dialah karibku yang mengingatkan, udah sih, kayaknya daripada kita pergi nggak ada makna, mendingan nggak usah. Nah, cakep nih. Tapi nggak melarang begitu saja, solusinya diberikan. Atau mending undang kemari aja ke rumah ini. Sehingga ada aturan main kok di sini kan, supaya nggak bablas lah. Masya Allah. Ya, yang ketiga, dialah karibku, teman yang baik ini adalah teman yang selalu Allah jadikan penyebab kecukupan kepada temannya. Kenapa? Karena dia yakin Allah itu berfirman, fahuwa hasbuh. Allah yang bakal mencukupi. Cuma dia harus sadar, terkadang melalui temanlah rezeki buat dia, atau sebaliknya. Maka ada perintah kita bersilaturahmi. Man arada ayyubsatu fi rizqi wa yunsa'alahu fi asalihi falyasir rahimahu. Orang yang pengen disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dibanyakan rezekinya, sambung tali silaturahmi. Suruh sambung tali silaturahmi. Nanti ada penyebab, fahuwa hasbu, Allah jamin dia. Teman yang baik menjadi penyebab kecukupan. Hidupnya mulia dengan kemuliaan yang memang dijanjikan. Ada hukum sebab akibat. Iya. Pokoknya udah deh bro, kita mau kemana juga 5 waktu, jangan diremehin tuh. Yuk berpikir bagaimana bermanfaat buat orang lain, yuk berpikir bagaimana bersedekah. Aduh, orang kalau sudah begini, rutinitas ibadahnya dia lakukan. Allah bilang, yaj'allahu makhrajan. Ini ketakwaan, kebaikan yang dia lakukan menjadi penyebab solusi dalam hidupnya. Yaj'allahu makhrajan.
Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Rezeki nggak diduga-duga, datang dari manapun, dia tidak menyangka itu. Masya Allah. Dahsyat gak? Ya dahsyat lah. Lawang kebaikan mendatangkan kebaikan. Bahkan apa dikatakan bahwa kalau dia sudah merutinkan kebaikan bersama teman yang mengingatkan kebaikan, Allah firmankan, yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajran azima. Yukaffir anhu sayyi'atihi, Allah akan menutupi kesalahan-kesalahannya. Wa yu'zim lahu ajran, dan melipat gandakan pahalanya. Ya, tolak ayat 5 tuh. Yukaffir anhu sayyi'atihi. Allah betul-betul menutupi kesalahan-kesalahan dia. Jadi gini, kayak kita berteman sama tukang minyak wangi, walaupun nggak beli minyak wangi, tetap nyobain wangi. Kebalikannya, kita berteman sama tukang abu yang selalu tangannya kena kotor abu, bohong kalau kita nggak kotor. Aromanya kecium. Kita berteman sama orang yang suka bekerja di pandai besi, ya bu, rengus bakaran mah kebagian. Tapi kalau berteman sama orang yang wangi, kamu akan wangi dengan sendirinya. Iya, ada solusinya. Allah kurangi dosamu karena pergaulanmu. Dia orang yang nggak baik. Dia orang yang nggak baik. Nah, tapi masya Allah temannya orang-orang baik. Mudah-mudahan ke depan dia makin lebih baik karena temannya baik. Makanya kalau ada orang yang nggak baik dan kita mampu berdakwah, ya temanin dia, dakwahkan dia. Kalau yang nggak mampu jangan. Ayat kita diwarnai bukan mewarnai. Nanti Islam ini kita disuruh mewarnai, bukan diwarnai. Nah, ya, kalau teman yang baik itu kan mewarnai kita. Kalau teman yang nggak baik, ya kita mesti mewarnai dia. Masya Allah. Pokoknya jaminannya tuh Allah akan jamin lah. Orang kalau udah betul-betul punya teman yang baik, bisa bertawakal sama Allah. Allah jamin lah. Alaihissallahu bikafin abdah. Di Az-Zumar ayat 36 itu kata Allah, alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Yang keempat, ialah karibku. Alasannya apa? Karena Allah jadikan sabab bersama dia, sebab terkuat dalam memperoleh manfaat dan mencegah mudarat. Saya banyak dapat ilmu sama dia, bro. Saya banyak bisa menghindari kemaksiatan selama bersama dia. Kenapa? Karena amar ma'ruf nahi munkarnya tinggi banget nih orang. Sense of belonging itu masya Allah. Kepedulian sosialnya. Dia nggak boleh dengar temannya susah, dia hadir sudah. Wala baronya dahsyat. Wala baronya dahsyat sekali. Ya karena dia tahu khairun nas anfa'hum linnas. Teman yang baik tahu sebaik-baik manusia ini yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Itu yang dimaksud. Kalau masalah kekurangan setelah dia berbuat baik itu masyiahnya Allah. Cuma dia pegang prinsip. Alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Itu yang penting. Sebab terkuat dalam memperoleh manfaat, mencegah mudarat. Ya, kalau buat Allah sih nggak ada yang nggak mungkin jamaah. Surat Al-Anbiya ayat 69-70 tuh, ingat kisah Nabi Ibrahim itu. Yang dibakar, tumpukan kayu yang menjulang tinggi. Api pun menyala, bak tingginya gunung yang paling tinggi. Kata Allah, ya nar, wahai api, kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Jadilah kamu dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Yang nyuruh siapa? Yang nyiptain api Allah. Lihat. Wa aradu bi kaida faja'alnahumul akhsarin.
mereka berbuat maka terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang yang paling merugi. Iya. Oh, teman mengingatkan, ente gak usah khawatir. Walaupun kita dianggap beda, guroba karena menegakkan sunnah, ada teman yang baik apa? Allah bersama orang yang sabar, jangan kepancing. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salaman. Kalau ada orang bodoh yang kasak kusuk, qalu salaman, udah. Ucapkan salam, tinggalkan sudah. Jangan dihadapin. Kamu nggak bakal kuat. Teman yang baik selalu seperti itu. Teman yang baik selalu seperti itu. Dia jaga kejiwaan temannya, berharap nggak terkecoh dengan fitnah dunia. Dan dia yakin banget Allah bersama orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Iya. Surat Ali Imran ayat 174 Allah berfirman, "Fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanillah wallahu dzu fadlin 'azim." Mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah dan Allah mempunyai karunia yang besar. Jadi kalau kita udah digiring ke Allah, nggak ada yang nggak mungkin. Banyak hikayat dalam Quran yang menjelaskan kondisi orang-orang yang ditolong sama Allah. Nah kalau teman baik kita membuat kita dekat sama Allah, kita kan nggak dirugikan, bahkan diuntungkan, betul? Cari teman yang seperti ini, cari. Yang kelima, teman yang melahirkan cinta Allah kepada hambanya. Ya, karena kita punya teman gemar menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Sementara kita tahu, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hamba menghiasi yang wajib dengan yang sunnah sampai aku jatuh cinta. Lau kuntu ahbabtu, kalau aku sudah jatuh cinta, idza sa'alani la utiyannahu wa idza sta'adzani la uidannahu. Kalau dia minta perlindungan, pelindungi. Kalau dia meminta sesuatu kan ku beri. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, ku jaga telinganya yang dengannya dia bermaksiat. Wa basarahu alladhi yubsiru bi, ku jaga pandangan yang dengannya dia melihat. Wa yadahu allati yubtisu biha, ku jaga tangan yang dengannya dia menyentuh. Lihat. Teman yang baik mendidik untuk menegakkan sunnah, bukan cuma menyelesaikan yang wajib. Karena kalau sudah bicara wajib itu kewajiban yang tak bisa ditawar. Cuma kan sunnah butuh kebiasaan. Di jam segini nih, sholat duha, habis kajian duha. Setelah dengar kajian nih, meningkatkan iman untuk bersedekah. Atau dikondisikan dengan event yang tepat, Idul Adha. Ayo berkorban. Jadi orang yang berkorban, temannya ajarin. Kalau lu mau gue kasih setengah harga tuh bro. Temen tuh. Jangan sampai nggak korban. Nggak bosen jadi korban. Dengan di tahun jadi korban aja. Jangan jadi korban lagi, dicengin sama temen. Udah ada backup dah. Pokoknya jangan beli hari H. Takutnya keburu mahal. Uang lu nggak pas lagi nanti. Dari sekarang deh gue rawatin. Masya Allah, teman yang baik. Masih ada harga 2 juta bongsor. Ntar kalau Idul Adha lu beli 2 juta ya, kami kecil, motornya nggak tega pakai karter lagi. Bayarnya kecil kayak pulpen. Mendingan dari sekarang deh. Ini si temen nih, nggak macem-macem. Walaupun sebenarnya temen tuh dibantu. Kan kadang-kadang kita kalau berteman-teman buka usaha, habis dipeleter. Lu mau temen mulain apa gratis kalau perlu. Dilihat sama musuh beli mahal. Itu kan EOD kita gitu, perekonomian kita. Punya mau, kalau musuh tekan tawar semurah mungkin. Ini teman ditekannya bangkrut gulung tikar. Heran. Kalau orang kafir yang minjemin duit on time takut kena bunga. Temen nolong, aduh afwan akhi, masya Allah. Wah, subhanallah. Jangan teman tuh dibangun, dibina. Ya, karena teman ini memberikan syafaat nanti. Teman akan mencari kita di surga nanti. Penyebab-penyebab kebaikan yang dia lakukan. Kalau sama teman jangan hitung-hitungan.
Ini sama temen jalan bareng, giliran makan masing-masing. Gimana sih? Belakangnya ngisi bensin. Cari di pojokan nih makan bubur. Jangan, kalau jalan bareng sama teman itu bisa lapar bareng, ya kenyang bareng istilahnya. Kita berbagi lah. Ya, para biker dengerin nih ya. Yang suka ngumpet-ngumpet belakang makan diem-diem. Ada yang ngedoain cekukan dan ya jangan ajak temen bareng-bareng tuh asik bro, nikmat sekali ya. Jamaah yang Allah muliakan, berbagi. Mana qasad shadaqatu mimalin, tidak kurang hartamu karena sedekah. Ma'anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, Allah yang bakal ganti. Anfik unfik alaih. Infakkan hartamu, Allah infakkan kamu. Ternyata teman ini menginspirasi untuk memiliki penyebab-penyebab kita bisa menaklukkan dunia. Allah mudahkan hidup kita. Ya Allah, Ali Imran ayat 159. Teman bisa membuat kita seperti ini loh. Fabima rahmati minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Teman yang mensupport kita, yang bisa berbahasa dengan bahasa teman, mendakwakan dengan bahasa pertemanan. Kata Allah, fabima rahmati minallahi linta lahum, kalau bukan karena kamu lemah lembut teman yang baik buat mereka. Linta lahum, mereka sudah lari tunggang langgang meninggalkan kamu. Walaupun bahasanya takut, cuma kamu nggak punya teman lagi. Walaupun tafazan ghalizal qalbi, karena kalau kamu keras hati, kamu orang yang kasar, lang faddu min haulik, maka mereka akan menjauh darimu. Jadilah teman yang betul-betul membuat orang tuh makin mendekat. Magnetiknya tinggi banget gitu. Caranya bagaimana? Fa'fu anhum. Dalam berteman itu gampang maafin orang. Wastaghfir lahum, istighfarkan dia pada Allah karena dosanya. Wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah dengan mereka. Jangan suka menjudge. Ada hukum sebab akibat. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah, sehingga kalau kamu sudah membulatkan tekad, tawakkal 'ala Allah, bertawakallah kepada Allah, bertemanlah dengan dia. Fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena Allah menyukai orang yang bertawakal. Teman itu membuat kita disukai sama Allah. Ya, Masya Allah. Sehingga Anda sih bisa begitu karena teman tak tawakalnya tinggi banget. Masya Allah. Ya, tawakalnya tinggi. Makanya Anda belajar dari dia, Tat. Kalau secara ekonomi mungkin kelihatannya saya lebih, Tat. Dan kalau bicara kesabaran, kedewasaan, saya kalah. Nah, saya belajar dari dia lah. Mudah-mudahan nanti Allah jadikan yang terbaiknya. Masya Allah. Yang berikutnya, sahabat yang baik, dialah karibku, akan memberikan kekuatan hati, akan memberikan keberanian, keteguhan, dan perlawanan terhadap musuh. Ya karena memang sudah baik, dasar sudah baik ya. Jadi banyak kebaikan-kebaikan yang diteguk dari muamalah dengan dia, yang dipetik. Kata Abdullah bin Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda, "Man ahabba ayyakuna aqwan nas, falyatawakkal 'ala Allah, wa man ahabba ayyakuna aghnan nas, falyakun bima fi badanillah." Au sakuminhu bima fi yadayhi wa man ahabba ayyakuna akraman nas falyattaqillah. Kalau teman-teman yang baik ngomongnya begini nih. Karena apa ya, bisa memberikan kekuatan hati lah. Man ahabba ayyakuna aqwan nas, barang siapa ingin menjadi orang yang paling kuat, temannya ngomong, falyatawakkal 'ala Allah, maka belajar tawakal, petik tawakal dari ketakwaan yang kalian rutinkan. Kamu jangan pengen berhasil kayak teman kamu kalau nggak tahu sebabnya.
Wa man ahabba ayyakun agnan nas, pun kalau kamu pengen jadi orang yang paling kaya di antara manusia, falyakun mimma fi yadillah awsaku minhu bima fi yadih. Maka hendaklah ia lebih mempercayai apa yang di tangan Allah daripada apa yang di tangannya. Tuh. Belajar tawakal, udah, selama hayat masih di kandung badan, bro. Lu nggak usah takut nggak makan. Jangan mengerjakan yang haram. Walaupun COVID-19 mengganggu kita di masa pandemi, tetap istiqomah di atas kebenaran. Nggak usah takut. Dan prinsip apa? Yakni bima fi yadillah awsaku minhu bima fi yadi. Yang di sisi Allah itu lebih ketimbang yang di sisimu. Makanya selama hayat masih di kandung badan, kamu jangan terkecoh. Begitu pula temannya akan berkata, "Waman ahabba ayyakun akraman nas falyattaqillah." Barang siapa pengen jadi orang yang paling mulia di antara manusia, temannya bilang, "Falyattaqillah." Bertakwa kepada Allah. Ingatkan tentang kewajiban-kewajiban. Jangan cuma sekedar gugur hukum, tidak. Hikmah dibalik mengamalkan kewajiban. Lalu Allah yang mengatakan kullu amal ibni Adam lahu kok. Setiap ibadah anak Adam kembali pada si pelakunya. Iya, lihat. Sami'na wa ata'na gampang. Temannya bilang ayat Al-Ahzab ayat 48. Wala tuti'il kafirina wal munafikin wada'adhahum wa tawakkal Allah wa kafa billahi wakila. Jangan kamu menuruti orang-orang kafir dan orang-orang yang munafik. Jangan kamu hiraukan gangguan mereka. Bertakwalah kepada Allah dan cukup Allah sebagai pelindung. Kalau teman yang baik seperti itu udah resign dari konvensional. Jangan coba-coba lagi. Udah tobat dari masa lalu kan, jangan dites lagi. Jangan ente manusia, tempatnya salah dan dosa. Teman mengingatkan, maka dibilang dan disimpulkan, sodiku kaman abka kelaman ada hakak. Teman kamu itu yang menangisimu, bukan yang mentertawaimu. Dialah karibku. Lebih dari saudara, dialah sahabatku yang melengkapi kekurangan yang kumiliki. Insya Allah. Jadi jangan tergolong orang yang terpancing lah untuk diwarnai. Jadi orang yang gemar mewarnai. Masya Allah. Tapi jamaah yang Allah muliakan, untuk berpanjang bahasa, ya, kita pengen nih karib yang udah terlanjur berteman bisa berdialog nih. Boleh gak saya berteman sama yang begini-begini, Ustaz? Atau cuma sekedar curhat aja, Ustaz? Atau gimana cari solusi, Ustaz? Ya, kalau nggak ngobrol kita kayak ada yang kurang, Ustaz. Makanya saya berteman sama orang yang soleh-soleha. Saya berharap mudah-mudahan yang saya lakukan ini baiklah, Ustaz. Amin, insya Allah. Ya. Yuk kita bicara, mungkin ada bisa diluruskan atau ditanyakan. Dan biar panjang bahasan kita, silakan yang mau bertanya. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhil. Barakallah Ustaz. Masya Allah, ada beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Yang pertama mau bertanya mengenai muamalah dengan teman, gitu kan? Kalau kita tahu sebaiknya kita bermuamalah dengan teman. Silakan. Dari sahabat Wijaya. Silakan. Ustaz, kedengaran, Ustaz? Kedengaran? Iya, silakan. Ya. Ya. Iya, pertanyaannya Ustaz, kalau kita bermuamalah itu kan dengan teman kebanyakan gitu, tapi ternyata setelah bermuamalah dengan teman itu saat berteman tuh baik-baik aja gitu, tapi pas muamalah justru pecah pertemanan itu. Iya, betul. Banyak. Nah, baiknya gimana sih Ustaz bermuamalah dengan teman itu dari teman menjadi muamalah biar langgeng gitu, Ustaz? Ya, barakallahu fiik, Masya Allah. Ya memang banyak kasus seperti ini nih. Ada orang yang enak buat berteman, ada yang enak buat berbisnis, ada yang enak buat sahabat di perjalanan, ada yang enak yang buat curhat. Tapi yang terkumpul semuanya pada satu orang itu sulit. Di sisi lain kita melihat kelebihannya, di sisi yang lain kita melihat kekurangannya. Makanya untuk menghindari keburukan, pakai kaidah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih.
mencegah yang buruk terjadi lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikannya. Maka yang paling baik kita berilmu sebelum beramal. Apapun yang ada kaitan dengan hutang piutang tertulis. Kemudian diperjelas akad awalnya. Sehingga kita akan bicara profesional nanti. Ya. Mudah-mudahan setelah dia membaca syarat-syaratnya atau aturan mainnya, ya dia menjadi orang yang berpikir 1000 kali untuk mengecewakan temannya. Ya, jangan mentang-mentang teman nggak tercatat, jangan mentang-mentang teman digampangin. Teman kita kan manusia, ya, yang bisa hilap dengan jumlah bilangan angka. Kadang-kadang pengen minjem ke kita, dia ragu. Akhirnya minjem juga. Giliran minjem dana, sampai cakep bener. Anaknya nanya, "Mak mau kemana?" Rapi bener, ngutang. Ntar giliran ditagih, astagfirullahaladzim. Ada 1001 alasan. Kalau buat yang diutangin sih nggak ada kerugian. Karena ketika dia merelakan untuk ada waktu tenggang diberikan sama yang berhutang ini, dikalikan 2 pahala buat dia. Jadi saran ana sih supaya nggak terjadi keburukan, diomongin pahit di awal aja. Supaya jangan ada masalah ke depan insya Allah. Ya. Wallahualam. Karena hutang adalah hutang. Biar sama teman. Hutang adalah hutang. Nabi nggak menyolatkan mayit yang berhutang. Masya Allah. Baik, silakan. Ustaz, kalau kita punya teman yang sudah sekian lama berteman gitu, tapi yang pertemanan itu bukan didasari karena kita sama-sama pengen belajar agama bersama gitu ya, atau teman masa jahiliyah lah tepatnya gitu. Nah, menghadapi kondisi begini, apakah kita tinggalkan? Kalau kita tinggalkan nanti akan ada perkataan kayak gini kan, Ustaz? Dia udah belajar agama jadi nggak asik, udah jadi nggak enak gitu. Iya, siap. Memang banyak pula kasus teman-teman yang sudah hijrah ini bingung untuk melanjutkan pertemanan dengan teman-teman di masa lalu ya, bukan di zaman jahiliyah, tua bener jahiliyah zaman Rasul soalnya. Karena udah nggak ada zaman jahiliyah, sifat jahiliyah mungkin ada ya. Intinya teman dia di masa lalu. Ya kita bukan memutus hubungan, kita cuma mengatur jarak untuk siap berjumpa kembali. Karena pertemanan kita ini kan bukan sesuatu yang tidak disengaja. Tertulis dalam Lauhil Mahfuz, tercatat sama Allah sudah. Kita berteman sama dia, ini ada misi di balik ini semua. Nah, ketika sifat Islam itu mewarnai bukan diwarnai, harusnya ketika dia hijrah, dia mengasingkan diri untuk gak berteman sama sementara, untuk kembali gitu lah. Karena udah ada basic pertemanan. Dan bahasa sahih, bahasa pertemanan ini, bahasa yang paling baik digunakan untuk landasan persahabatan. Bahasa Nabi kita dalam hadis yang mengatakan, walakin sahibukum hadza khalilullah. Tetapi sahabat kalian ini kekasih Allah. Ya. Jadi justru jangan ada bahasa nggak mau kenal lagi. Semangat untuk menuntut ilmu supaya bisa kembali ke mereka dan mereka mendakwakan mereka, itu yang paling Allah Ta'ala. Ustaz, pertanyaan berikutnya. Saya ahwat yang baru berhijrah. Bolehkah saya berdiskusi tentang agama dengan seorang ikhwan karena teman-teman ikhwan itu yang saya kenal lebih banyak ilmu agamanya dan lebih baik dibanding saya? Ya, boleh-boleh saja asal ada adabnya gitu loh. Karena dulu orang tanya ke Rasul, perempuan juga tanya ke sahabat, perempuan juga nanya. Ketika Aisyah menjadi rujukan pertanyaan, orang laki pun nanya ke perempuan, kan artinya boleh-boleh saja. Cuma fas'al min wara'il hijab. Jangan lupa menggunakan hijab untuk bisa menjaga akhlak, ya. Jangan gampang memancing fitnah dengan gambar-gambar, dengan kata-kata, dengan suara, dengan emosi dan lain sebagainya. Ya boleh-boleh saja. Di Islam diperbolehkan. Teman yang baik memang seperti itu. Sodiku kaman abkat, laman adhakab. Boleh nggak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Lurusin niat aja. Innamal a'malu bin niat. Semua tergantung niat. Karena khawatirnya setan ada di antara keduanya. Apalagi kita tahu sekali bahwa setan suka sekali memanfaatkan syahwat. Ya, rasa suka yang kita miliki ini ditunggangi sama setan, diletakkan pada sesuatu yang kelihatannya boleh, padahal nggak boleh. Wallahu a'lam. Nah. Ustadz, jika tadi Ustadz menyampaikan bersahabat dengan orang tua ya,
Orang tua itu maksudnya orang tua kita gitu ya, Ustaz? Iya, betul. Cuma kan kita nih berbeda generasi, Ustaz. Iya. Mungkin cara berbicaranya berbeda gitu. Nah, kalau kita mau mengingatkan orang tua mengenai ibadah misalnya, atau sesuatu fikih yang kita tahu lebih baik gitu, bagaimana cara terbaiknya, Ustaz? Allah yang perintahkan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadikan keduanya sahabat yang transparan dalam hidupmu. Yang nyuruh itu Allah, Ustaz cuma nyampeinnya. Nah, kata Allah, jadikan kedua orang tuamu sahabat. Coba perhatikan kamu kalau sudah bersahabat dengan sahabat kamu, pasti agak beda persiapan kamu berjumpa dengan dia, menyambut kedatangannya atau apalah. Karena pakai bahasa persahabatan. Nah, sama orang tua tuh harus. Kita pengen mendakwakan orang tua yang masih belum syar'i, masih melakukan bid'ah atau apa. Ya, dalam dakwah ini kan salah satunya kita disuruh jadi orang yang dinanti. Jadi kalau kita terbiasa dinanti sama orang yang pengen mengambil ilmu sama kita, asik. Nah, sama orang tua gitu. Kira-kira dia menanti Anda tidak? Kalau kedatangan Anda nggak dinanti, Anda mau ngomong dalil nggak bakal dinanti. Pugus, ini gimana mau dinanti loh kita belum ada muamalah. Makanya sama orang tua tuh tahabunya jangan bakhil. Tahabu, saling memberi hadiah timbul cinta. Sama orang tua tuh pandai-pandai lah merakit kata menyenangkan hatinya. Ya Allah, apalagi nih saya yang dibawa. Aduh, atau deh mah. Saya tuh kalau ngeliat muka mama langsung punya ide pengen ngasih sesuatu. Jadi orang tua senang, ya Allah bisa aja sih. Enggak mah memang, tahu deh mah. Kayak kalau buat orang tua segalanya. Kita udah bisa begitu saja, besok dia panjang mata nungguin kita. Nah kalau sudah ditunggu asik dalam dakwah. Orang kalau sudah ditunggu, dakwah tuh enak. Kan yang paling bahaya kita kagak ditunggu berdakwah, ini paling bahaya. Ngetok rumah orang, masak orang denger, jangan. Orang tua tuh panjang mata, selamat, sering melihat. Lagi apa Pak, Bu? Anak mau datang nih. Insyaallah seneng kalau dia datang. Dia datang tuh. Nah, ngeliat orang tua mesem begitu, kita ngomong apa juga didengar. Tapi kalau orang tua udah pucet, tangannya perterak, matanya kayak nggak niat ngelihat. Orang nanya, mau kenapa Pak, Bu? Aduh, anak saya yang kerok nongol ini. Ya dia datang. Mendingan jangan terusin dah, mendingan pulang dah kalau begitu. Balik badan, gerak mendingan kalau begitu. Karena kita udah nggak dinanti. Nah, bahasa persahabatan itu, sahabat manusia nggak menanti sahabatnya gitu. Pastilah dinanti sahabatnya. Nah, sama orang tua tuh kita harus bikin penyebab indahnya persahabatan dengan mereka. Ya intinya sih tahabu. Apalagi tanggal-tanggal muda. Ya. Jangan nunggu ditegur sama orang tua. Bagi. Kalau nggak bisa datang gimana? Telepon, canggih sekarang, nanya assalamualaikum mah, waalaikumsalam. Bapak ada mah, ada tuh nanya, pengen nanya aja mah. Ini kan namanya awal bulan mah. Oh ini cakep nih anak nih Pak, anak kita masya Allah nih, pakai loudspeaker dia tuh. Cakep nih masya Allah nih. Iya namanya awal bulan, pengen nanyain aja mah, kali ada kebutuhan yang bisa saya bantu. Orang tua berkembang hatinya. Emang lu mau ngasih kata orang tua, kagak mau nanya doang mak, kelewatan gitu ya. Tapi paling enggak ada usaha nanya. Orang tua mah digituin aja seneng. Insya Allah mak, mudah-mudahan nih mak kalau saya pulang nanti ada yang saya bawa deh. Ya makanya mama bilang apa sih yang mama butuhkan. Kita kan lama nggak ketemu mah. Kadang selera kita bisa berbeda nih mah. Kita nggak tahu. Kamu apa maunya Pak? Insya Allah. Itu besok kita. Ya udah, kalau papa sama mama, abah sama umi nungguin kedatangan. Ya, tolong dong. Apa sih yang kalian butuhkan? Aku pengen ini, aku pengen itu. Insya Allah mah ya. Mudah-mudahan 2-3 hari ke depan saya datang. Harap-harap cemas. Ini yang begini, masya Allah. Ya, itu namanya persahabatan. Allah. Nah. Teman-teman ada yang mau bertanya langsung pada Ustadz? Dipersilahkan.
Ya, silakan. Tadi ada yang bilang mau tanya langsung. Ya, ini malah banyak yang masuk ke studio ada pertanyaan nih. Via teman silakan. Oh. Masih sedang ngetik, nggak jadi bertanya langsung. Ya, ditunggu, silakan bertanyakan, silakan. Ada yang masuk dari studio, silakan. Boleh Ustaz, yang dari studio dulu. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika mau istiqomah, jika pun teman suka minum alkohol, mulutnya suka berkata kasar, tapi dia baik kepada saya, apa boleh tetap berteman baik dengannya? Iya, ada teman baik yang selalu mengkonsumsi minuman haram, miras. Mulutnya bau zat. Tapi dia selalu baik sama saya. Ya kalau cuma sekedar teman kenal, nggak apa-apa. Dia jadi teman akrab. Karena dia temannya syaitan. Dia berbuat dosa besar. Khawatirnya kebaikan itu bisa hilang mendadak dan keburukan yang akan dia lakukan. Ya, tapi tetap kenalnya nggak apa-apa, sekedar kenal. Jangan jadikan sahabat dekat. Khawatir terwarnai kitanya. Allah. Assalamualaikum Ustaz. Jika kita sudah meminta maaf kepada teman, namun teman saya tidak memaafkan saya juga, bagaimana sikap saya selanjutnya? Tetap berusaha minta maaf atau gimana? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Kalau kita punya masalah dengan teman kita sudah minta maaf, dia nggak mau ngapainin kita, ya terus berusaha. Dan Allah akan melihat usaha kita insya Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kalau berteman sahabat kan milih, tapi jadi sedikit dan itu aja. Apa banyak? Itu aja apa banyak? Jadi siapa aja bisa diajak ke surga? Ayo, intinya kita bahas tadi. Teman yang baik itu memang teman yang mendatangkan kemaslahatan yang banyak. Nah, kita pengen berteman sama orang yang seperti ini karena pengen diwarnai dengan yang baik. Ya. Memang yang pasti yang namanya orang baik itu nggak sebanyak orang yang nggak baik. Cuma tetap kita akan berusaha seperti itu. Jadi kalau dikatakan bahwa setiap orang yang baik itu akan mendatang memberikan syafaat buat 70 orang yang baik lainnya, ya kita cari teman yang baik seperti itu. Ini ada yang curhat. Apa tuh? Masya Allah, kangen teman-temanku, tapi perubahanku membuat mereka menjaga jarak. Oke. Itu gimana tuh? Ya memang kalau kita sudah belajar sunnah kita akan tahu badal Islam gorib fasayaudu kama bada'a fatubadil ghuraba. Islam asing akan kembali asing. Beruntung orang yang merasa asing. Sebenarnya nggak usah khawatir ya. Jangankan kita, Nabi, para sahabat juga merasakan seperti itu. Dulu kita berteman belum tutup hijab, belum tutup aurat. Dulu kita berteman masih meninggalkan sholat. Dulu kita berteman masih mengkonsumsi halal yang dilarang. Cuma qadarullah ya, kita masih bersyukur kepada Allah ini kita bisa dikasih hidayah. Dan saya sih terlalu optimis bahwa kadang-kadang hidayah teman melalui kita gitu lah. Makanya jangan terus kita merasa asing. Ya, kita harus tetap muamalah sama mereka sampai mereka bertanya, kenapa sih laki harus pakai jenggot? Kenapa laki mesti sholat di masjid? Kenapa perempuan pakai kerudung? Jelaskan, ini semua syariat Allah perintahkan sama saya. Allah perintahkan syariat orang-orang Islam. Susah tat, teman saya masih suka nonton TikTok tat, apalagi main TikTok. Saya bingung tat. Ya kan saya juga udah nggak demen musik, cuman kalau denger TikTok kayaknya kayak mesem-mesem. Jadi gimana sih tat ya? Mau ngomong saya jadi kepancing. Nah, itu yang dibilang menghindar darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Nggak bisa tat. Ngindar susah tat. Ilmu Rasul pakai, biasain makan minum jangan yang syubhat apalagi yang haram. Karena Nabi yang mengatakan faman ittaqa syubhat faqad istabra lidini wa irdi. Orang yang menjauhkan syubhat menjaga agama dan kehormatannya. Anak pakai jenggot dianggap teroris. Udah itu sih masa lalu omongan kayak begitu. Sekarang semua pemain bola Barcelona, pemain Eropa pada bewok anteng-anteng aja. Ente nggak usah diulang-ulang lagi. Ya koruptor nggak ada yang bewok di Indonesia, betul. Rata-rata orang-orang yang non Muslim yang nggak jelas agamanya. Ini pelecehan sunnah. Rasul berjanggut.
sahabat berjanggut. Semua nabi berjanggut. Hatta Nabi Isa yang mereka pajang, kata mereka Nabi Isa berjanggut. Kok teroris? Nggak mudeng. Itu fitnah orang-orang yang memang nggak suka dengan sunnah. Ya, tolong hidayatullah jangan diulang-ulang istilah itu. Ya, karena nggak ada istilah kata teroris buat orang yang menegakkan sunnah. Ya, Allah Ta'ala. Nah, Ustaz, boleh bertanya dari teman nih, sudah selesai mengetik. Silakan. Ya, jadi dia itu punya sahabat, sudah lama berteman, tapi sekarang kondisinya jadi tidak baik. Dia posesif, saya harus selalu main dengannya. Kalau main dengan orang lain marah. Terus kurang suka juga kalau saya sedang merintis usaha. Sekarang saya sudah aktif di pengajian, juga dia tidak suka. Teman saya ini non-muslim, Ustaz. Jadi apakah yang harus saya lakukan? Saya harus jaga jarak atau gimana? Karena dia suka selalu negative thinking kepada atas orang lain gitu, Ustaz. Iya, ini teman lebih fatal dari virus nih. Virus saja yang begini harus ada dijauhkan. Yang kayak begini dijauhkan karena dia sudah memang beda agama, kemudian juga dia nggak suka sama kebaikan yang kamu lakukan. Ya kamu sih tetap eksis aja dalam kebaikan, ketemu tetap tegur, sapa ya. Cuma kalau buat deket jangan. Karena teman yang baik yang kita bahas tadi teman yang betul-betul membuat kita terinspirasi berbuat baik. Sekarang kamu sudah berbuat baik, malah dia nggak suka. Nah, ini teman yang nggak baik. Mudah-mudahan dia terus hostil. Seleksi alam lah istilahnya. Ya. Nah, sendiri akan menghindar. Ustaz, kalau kita bergabung dengan grup teman dekat gitu, Ustaz, tapi kan kadang-kadang ada yang namanya orang udah berkumpul itu membicarakan orang lain atau membicarakan hal yang nggak berfaedah. Gimana saya seharusnya bersikap, Ustaz? Apakah saya diam saja atau saya leave group gitu, Ustaz? Mungkin ini grup online. Zaman Rasul itu kalau ada orang duduk dengan orang yang sedang berbuat maksiat, ngomongin yang enggak, suruh pindah, kata Rasul. Suruh pindah. Ya, jangan sampai duduk bersama orang yang sedang mencemooh kebenaran. Ya, jadi jangan sampai terkecoh, jangan. Jadi yang tanya nih, musik diulang-ulang nih, Ustadz, tanya hukum musik menurut Islam, Ustadz, yang saya tahu tidak boleh, tapi teman saya ngasih hadis tentang boleh. Tanya sama temannya, sebut satu sahabat Nabi yang bernyanyi. Sebut ya para tabiin yang menyampaikan ilmu dengan nyanyi. Sebut. Ini kan berkisar cuma di zaman jahiliyah, ada orang yang bermusik, Nabi mendiamkan. Cuma Nabi mengamalkan tidak, sahabat mengamalkan tidak, para tabiin mengamalkan tidak. Sudahlah, jangan dipaksakan. Kalau antum belum bisa meninggalkan musik, istighfar. Karena musik itu seperti air keruh dalam sebuah gelas. Yang bisa bersih air kalau dituangkan air bersih yang lainnya. Jadi kalau pengen ninggalin musik, banyakin hafalan Quran. Hilang dengan sendirinya nanti insya Allah. Ya, Allah. Ustaz, saya nggak pernah menghadiri undangan teman seperti reuni atau makan-makan karena ingin fokus ngurus keluarga. Ya nggak apa-apa. Apalagi ini kan perempuan nih ya, Mbak Rima. Boleh-boleh aja. Kan rumah lebih baik buat perempuan ya. Kalau ketemu reunian, kumpul sama teman-teman ya, ini mendatangkan mudarat ya jangan ya, kalau bisa jangan. Ya, kalau bisa jangan. Kalau bisa kita hanya berharap ya bisa bermanfaat buat dianya gitu. Itu yang paling baik. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi udah fokus di rumah. Rumah itu surga buat perempuan. Ya. Fokus dengan anak-anak, fokus dengan keluarga. Ya mulailah berpikir jadi madrasah. Tapi kalau memang ada sosial media sekarang, kalau memang kita berhubungan di grup menimbulkan mudarat, ya nggak usah lah. Atau kalau memang belum bisa keluar, ya banyak diem aja lah. Sedikit baca, jarang ngetik lah istilahnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan. Lagi yang lain? Nah. Ustadz, jika ada teman saya meminjam uang, namun seringnya mengembalikan uang tersebut lewat dari janji dan cenderung lupa. Bagaimana cara menasehatinya agar dia tidak tersinggung, Ustadz? Ya, kamu yang lebih ngerti dia lah. Anda nggak kenal temannya siapa. Anda nggak tahu temannya siapa, gimana karakternya. Pakai bahasa yang baik, Pak. Ya,
bahasa yang lembut, narasi yang betul-betul dikemas. Ya, kalau jujur dalam penyampaian akan sampai nanti dengan sendirinya. Ya. Karena kan hutang itu hak. Kalau kita nggak tagih, kita dosa. Ya. Memaafkannya baik, cuma perlu ditagih dulu. Mungkin ada sebab akibat yang kita nggak tahu ya, sampai dia berhutang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan lagi yang lain. Monggo Ustaz, dari pertanyaan lewat WhatsApp Ustaz, Instagram Ustaz aja, dilanjut. Baik ya, beberapa pertanyaan ke depan aja ya, karena ada kegiatan lain ya. Ya, Ustaz. Oke. Ana suka kemasukan jin, tapi Ane nggak pernah jalin hubungan dengan jin, Ustaz. Ya memang kita nggak ada yang hubungan sama jin kali. Cuma penyebab jin masuk kita lakukan nih mungkin nih. Kita suka makan yang syubhat, yang haram. Kita sama orang tua punya masalah, sama saudara kita nggak akur ya. Jadi penyebab-penyebab jin masuk. Makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, itu kan tempat jin masuk. Ya, sengaja melanggar sunnah, membenci syariat. Wa yadubillah wa na'udzubillah ya. Banyaklah penyebab-penyebab hal tersebut. Hanya kita nggak berteman dengan jin, cuma kita membuat celah-celah itu. Kita berbuat mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin, membuang waktu, membuang sesuatu yang manfaat, jadi nggak bermanfaat dan lain. Yang terakhir yang saya bahas ya, Ustaz, saya punya sahabat yang buat saya hijrah dan mengenalkan sunnah. Tapi sekarang dia jadi jauh dari sunnah, bahkan sering minum-minum. Saya jadi merasa kehilangan sahabat saya yang mengenalkan sunnah ke saya. Ya temuin baik-baik. Temuin baik-baik, karena ini teman yang baik. Kita nggak tahu, nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Kok orang kenal sunnah malah futur? Pasti ada sebab. Nah, mudah-mudahan melalui kamu hidayah buat dia nanti, insya Allah ya. Intinya, jadilah teman yang baik, teman yang mewarnai bukan diwarnai. Sodiku kaman abkat laman adhaka. Teman yang menangisimu bukan mentertawaimu. Baiklah, sahabat Wijaya yang Allah muliakan, minta maaf pada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Jaga ukhuwah di antara kita. Dan tetap terus belajar, ya. Doakan diri kita, keluarga kita, doakan nih negeri kita tercinta, Allah jaga dari perpecahan dari ukhuwah kebangsaannya, dan dijauhkan dari yang namanya pandemi COVID-19 ini. Semoga selesai normal semuanya, insya Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.